Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda, masih di tema kita pagi hari ini, ditikung di sepertiga malam. Wah ini nih ternyata banyak hal ya yang menyangkup dari bicara masalah tentang tema ini, luas gitu loh, ini luar biasa. Nah ini Ustadz Maulana nih bicara masalah tentang ya apa ya, benar nggak sih salah satu sebab seseorang ini tidak berjodoh ya dengan laki-laki atau dengan wanita yang dia inginkan karena adanya terbesit perasaan tidak yakin atau malah ragu-ragu dari salah satu pihak di dalam berdoa. Mungkin doanya ketika waktu sepertiga malam, ya Allah seandainya dia jodohku atau bukan ya Allah ya. Jadi bingung gitu loh. Nah ini bagaimana penjelasannya ketika waktu sepertiga malam ini dia bingung untuk berdoa, yang mana pilihannya? Mohon izin silakan. Oke, makasih Mas Fadli. Nah izin sama Ustaz Faris sama Ustaz Sam, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang, nih. Yang lagi, kenapa? Oh iya ya. Berbicara tentang ada orang berdoa. Ya Allah, kenapa Kang? Kenapa? Aku sudah berdoa tapi, Tapi salah satu dia ditikung, karena kenapa ditikung di sepertiga malam? Karena tidak memperlihatkan kesungguhannya. Ketahuilah nikah itu dituntut kesungguhan. Kenapa ada mahar? Karena mahar itu sebenarnya bentuk kesungguhan. Kenapa kita salah sunat istikharah? Supaya ibaratnya ditetapkan artinya, diperlihatkan kesungguhannya. Itu. Nah, tapi gimana Ustadz? Gimana doamu mau dikabulkan? Kamu saja ragu-ragu dalam berdoa? Betul. Berdoa itu harus ada apanya? Dari diri dulu, isiannya, caranya. 1, 2, 3. Diri, isian, caranya. Ah gitu. Mantap banget Mas Fadli ya? Iya luar biasa. Jadi gini, dari diri dulu. Bagaimana dari diri? Niatnya apa sih kamu berdoa? Ini dipaksa enggak? Mau enggak? Kadang-kala ada anak karena dipaksa berdoa, saya ambil perumpamaan. Karena dipaksa berdoa, dia gitu kan? Tapi ketika kita datang, makanya di tahajud itu betul-betul kesungguhan. Tidak ada yang tahu. Ada satu kisah pernah saya baca dalam satu kitab, satu buku itu. Ternyata satu ketika Imam Al-Ghazali, apa? Imam Al-Ghazali pernah tidak salah tahajud 1 kali seumur hidupnya. Kenapa bisa? Ternyata gara-gara waktu terbangun beliau, kucing juga terbangun. Tidak jadi salat tahajud. Kenapa tidak jadi salat tahajud? Ditanya sama istrinya, kenapa tidak tahajud? Karena itu bangun kucing bunyi. Jangan sampai tetangga besok nanya, kenapa ada bunyi? Karena saya tahajud. Sampai tidak maunya ketahuan. Nah bersungguh-sungguh ini. Berdoa ada namanya bukan saja diri. Tapi isiannya. Coba gimana sih? Makanya pada saat kita berdoa puji-puji Allah. Ada caranya kalau perlu baca Quran dulu. Masalah sunat 2 rakaat baru berdoa. Ini gambaran supaya kita betul-betul bersungguh-sungguh dalam berdoa. Karena memenuhi syarat-syarat berdoa itu. Apalagi hadirkan hati ketika berdoa. Dan yakin doa kita dikabulkan. Ada timbul keyakinan. Biasa itu yakin, itu bentuk keyakinan. Dan ingat ada tadi apa? Diri, isian, sekarang caranya. Makanya caranya memintalah kepada Allah dengan memperlihatkan kesungguhannya. Angkat tangannya. Dekatkan tangan dengan hati. Karena hati yang meminta. Allahullah lo ko kasih. Nah, maka makasih ko. Apa artinya? Kalau bahasa Bugis makasih-kasih. Iya. Memperlihatkan kerendahannya. Memperlihatkan kesungguhan. Keseriusannya. Ya Allah. Kalau perlu pura-pura nangis tak apa-apa. Oh gitu ya. Gak ada yang lihat ini kok. Benar. Ya Allah. Itu makanya orang di tanggal tua lebih khusyuk doanya. Iya. Dan mulailah doa dengan pujian sikiran. Karena gini, kalau saya meminta sesuatu sama orang, biasanya kita puji-puji. Enaknya kuenya. Saya tahu dia mau kue itu. Jadi kalau puji-puji lah. Jadi kalau minta sama Allah juga puji-puji dulu. Puji-puji kecintaannya. Iya. Allah cinta sama Rasulullah. Ya, atau baca gitu ya. salawat, sebut yang paling dicintainya. Gitu. Nah, ini Masya Allah nih. Nah ini Ustadz Maulana, Ustadz Faris dan juga Ustadz Syam nih. Saya punya tayangan yang lagi trending dan viral nih ya. Ada Lesti yang menghadiri pernikahan Rizky dan Nadia. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia tayangannya. Selamat
Masya Allah ya buat Rizky, ya ini Masya Allah ya, selamat sudah menempuh hidup baru, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan juga buat Lesti yang pernah dekat dengan Rizky ini dimudahkan segera jodohnya, amin. Dan bukan cuma hanya Lesti nih, Ridhonya juga, karena kalau Rizky udah nikah, Ridho pasti dikejar-kejar, kapan mau nikah gitu ya kan. Kalau dulu pengalaman saya Kalau sama kembar Padlan gitu ya? begitu. Siapa Iya. yang duluan menikah? Saya. Mas Padli atau Mas Saya Padli? duluan, Oh, jadi- Pak Adnan dikejar-kejar terus katanya. Nah tapi kita bicara masalah tentang jodoh tadi nih ya, buat Ustadz Faris, mohon izin Ustadz Faris. Siap. Ya, benarkah jodoh itu bisa ditikung lewat doa? Karena rutin melakukan sholat tahajud di sepertiga malam, walaupun laki-laki atau perempuan ini yang kita inginkan telah memiliki jodoh. Mungkin ini kita ambil perumpamaan saja nih Ustadz, mohon izin silakan Ustadz penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bicara tentang ibadah yang sangat besar dan agung. Tetapi para ulama berkata, banyak ibadah yang besar, kecil di sisi Allah karena niat. Banyak ibadah yang kecil, besar di sisi Allah karena niat. Betapa naifnya kalau kita sengaja bangun malam hanya untuk masalah sepele. Jangan. Naikkan kelas kita, meminta kepada Allah hal-hal yang besar. Meminta hidayah, meminta ridho, meminta rahmat, meminta hal-hal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang jodoh ini, jangan pernah, ini saya kasih tip buat jomblo atau buat orang-orang tua yang selalu menggesa anak-anaknya biar cepat menikah. Kayak yang tadi di telepon ya Mas Fadli. Iya, betul. Baik, ya ini tips yang sangat mendamaikan. Jangan mencampuri urusan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang menjadi urusanmu itu yang kita fokuskan. Urusan kita ini apa? Urusan kita berprasangka baik kepada Allah. Ana inda zanni abdi bi. Hadis muttafaqun alaih. Aku ini tergantung dengan prasangka hamba kepadaku. Jadi jangan sampai kita bersangka buruk kepada Allah apapun peristiwa yang kita hadapi di dunia ini. Apalagi wilayah manusia memilih. Agama sampaikan wanita dipilih karena beberapa kriteria. Tapi yang paling baik memilih karena agamanya. Kemudian berusaha. Bagaimana bentuk usaha? Doa ini bagian dari usaha. Bahkan usaha yang paling megah adalah berdoa kepada Allah. Setiap kali kita berdoa itu hati kita berbisik. Ya Allah, aku melibatkan engkau dalam urusan ini. Kan menarik itu. Dalam urusan perjodohan. Kalau sekiranya kita telah memilih dengan baik, berusaha dengan baik, berprasangka dengan baik, maka serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita merebut peran Allah ini, menentukan jodohku harus ini, kita akan uring-uringan, akan sedih, akan putus asa. Allah ini mengatur segala sesuatunya dengan bijaksana. Maka sebagai seorang hamba, kita percayakan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah yang akan mengambil alih urusannya, subhanallah. Mengambil alih urusannya. Urusan apa itu? Urusan jodoh, urusan rizki, urusan kehidupan dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang paling penting yang perlu kita sampaikan ini. Lalu setelah itu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sepertiga malam terakhir ini adalah waktu yang paling mustajab untuk meminta apa saja. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi apa yang kau minta, pasti Allah punya rencana yang lebih baik dari itu. Amin. Pasti itu. Sebab apa? Sebab Allah Maha Bijaksana menciptakan kita ini untuk menyayangi kita. Allah tahu mana yang baik bagi kita, mana yang tidak. Sebab terkadang pasangan tidak cocok, bukan keduanya buruk, bukan. Tetapi ketika tipe ini berjumpa dengan tipe yang satunya, nggak cocok. Kan begitu. Walaupun mereka sama-sama baik. Walaupun mereka sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tabiatnya saling berbenturan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa. Ya jadi bicara masalah tentang jodoh ini memang sudah ditetapkan oleh Allah jauh-jauh waktunya di Lauhul Mahfuz ya. Jadi nggak usah khawatir dengan tikungan-tikungan lewat tahajud tadi. Kalau memang bukan jodoh nggak
nggak akan bersatu gitu ya. Ini Fokus nggak usah pada khawatir. usaha kita. Minta yang lebih baik, yang lebih keberkahan dan lain-lain. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita coba lanjutkan lagi nih, kita mau coba baca dulu ya. Mau coba baca, ada pertanyaan masuk dari Instagram. Nih ada di belakang saya dari 113_fbi.q.i.doktor. Ya, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz M. Nur Maulana Tabe. Wah, Lompokodong. Saya artikan ya. Apa tuh? Izin. Tabe Lompok dong, mohon izin banget gitu. Oke, mau Kak nanya gimana tipsnya biar bisa sholat tahajud khusyuk dan mengaji juga khusyuk tanpa gagal fokus. Sering sekali juga merasa horor sendiri pas lagi tahajud karena di kamar saya ada kamar mandi juga terus pintunya sering terbuka sendiri. Padahal saya seorang balorang kodong. Orang penakut. Balorang tuh penakut. Jadi gara-gara masalah ketakutan, terus akhirnya sholatnya nggak khusyuk, mau tahajud. Dengan, apaan tuh? Ini gimana nih Ustaz Maulana, mohon izin. Jadi yang pertama, hadirkan, jangan gelap. Jangan gelap. Nah, nyalakan lampu. Kalau penakut lampunya nyalain, terang-terang Kemudian mungkin. kalau bisa mohon izin, kalau ada apalagi Quran yang digital atau ada DVD digital apalagi murotal dinyalain jadi ada setel jadi enak. Jadi suasana rame dalam diri kita. Walaupun tidak didengar orang lain kita aja. Jadi suasananya yang dibentuk, lalu jangan berpikiran sesuatu yang buruk-buruk, pikirkan yang baik-baik. Bahwa saya lagi bersama ada banyak malaikat yang hadir. Amin. Jangan berkata ada setan yang datang. Harusnya hadirkan banyak malaikat yang hadir. Lagi turun rahmat dari, kalau dibahas, kalau tahajud kan seperti malam itu diibaratkan Allah turun. Ibaratnya malaikat pada banyak malaikat rahmat. Jadi jangan banyak setan. Jadi sebenarnya kamu gimana? Nah, jadi tidak khusyuk. Ini gara-gara dekat kamar mandi kali tadi nih. Karena di kamarnya itu ada kamar mandinya. Suka terbuka pintunya. Pas lagi dia sholat, orang kata sholat tahajud karena Allah. Allahu Akbar. Nah, itu gimana Ustaz Faris? Ini mohon izin nih. Banyak gangguan pas lagi tahajud. Mohon izin Ustaz Faris penjelasannya juga. Pertama penanya ini pernah gak sih benar-benar melihat hantu misalnya? Yang perlu diobati adalah mentalnya. Mungkin karena terlalu banyak nonton film-film atau tayangan-tayangan yang tahayul, hurafat yang begitu-begitu membuat takut. Jadi usahakan tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Setan, makhluk-makhluk halus itu tidak bisa mencelakakan manusia, tidak bisa. Jadi buat apa? Dan memang tahajud itu gangguannya di situ. Ada saja, entah rasa takut, entah rasa malas. Nah, kita mengorbankan, melawan itu bentuk pengorbanan kita ketika tahajud. Itu yang harus ditundukkan, harus ditaklukkan. Betul. Kalau pintu kamar mandi terbuka sendiri kan bisa jadi engselnya memang udah longgar atau angin gitu kan. Kadang-kadang kamar mandi itu kan berhubungan dengan keluar kan gitu. Jadi pas kira malam ada angin masuk itu kegeser pintunya. Lagian tutup aja lah kamar mandinya, dikunci Ki. Susah amat katanya ya. Gitu ya. Ini Masya Allah. Makasih banyak pertanyaannya. Makasih banyak ya. Ya ampun, ini jauh-jauh nih yang bertanya ini. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Untuk Ustadz Syam, mohon izin Ustadz Syam nih, bagaimana caranya bisa ikhlas menerima jika seseorang itu memang ternyata ya yang kita inginkan ini benar-benar ditikung oleh seseorang melalui doa-doanya di sepertiga malam. Dan tetap tidak putus asa nih, terus ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Mohon izin penjelasannya, silahkan Ustadz. Sedikit mengomentari, kadangkala kita Indonesia salah menempatkan kata, kita bilangnya ikhlas menerima, ikhlas merelakan. Padahal bukan ikhlas di sini, ikhlas itu wabil khusus untuk ibadah, ikhlas sholatnya, ikhlas sedekahnya. Kalau ikhlas dalam merelakan itu bukan ikhlas, ridho atau rela. Bagaimana kita bisa ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penggunaan kata ikhlas dan ridho kadangkala kita di Indonesia kebolak-balik. Apalagi kata ikhlas udah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia, jadi udah biasa seperti ini. Kemudian caranya adalah yang pertama sadar aja, sadar gimana? Sadar kita hamba, dia Tuhan gitu. Sadar kita makhluk, dia Khalik. Kita yang meminta bukan menyuruh gitu. Karena kadangkala kita berdoa itu dianggapnya Tuhan ini pekerja kita, dianggapnya Tuhan ini yang bekerja untuk kita. Kebalik teman-teman, kita ini berdoa bukan karena yang namanya
Tuhan bisa kita suruh-suruh, Tuhan kita bisa dikte. Enggak, Tuhan adalah tetap Tuhan dan kita berdoa karena kita yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ada orang yang mau minjem duit, dia yang mau minjem, dia yang lagi miskin, dia lagi nggak punya apa-apa, pas minjem maksa, bagi duit dong. Lo gitu banget sama gue, kok lo nggak mau ngasih duit? Ini kan dia yang minta, dia yang maksa. Kebalik sama dengan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa ketika berdoa itu dia yang punya, kita meminta tolong, nasta'in. Yang kedua adalah ilustrasinya seperti ini dari guru kami, bahwasanya Anda misalnya dari kampung kemudian datang ke Jakarta, sampai ke Jakarta nggak tahu jalan, ketemu dengan orang, dikasih tahu sama orang ini, Mas ini di mana ya? Ditunjukin sama dia, oh kalau mau ke Monas lewat sini Pak, lewat sini. Wah saya bingung, akhirnya orang yang Anda tidak kenal ini langsung mengantar, oh gak apa-apa mas naik aja di mobil saya, nanti saya antar ke Monas. Diantar ke Monas, dikasih minum, dikasih makan, apakah kita berterima kasih? Kita berterima kasih. Kenapa? Orang yang nganterin kita nggak butuh apa-apa dari kita, yang kedua nggak kenal sama kita, tapi kebaikannya luar biasa sama kita. Allah tuh gitu, Allah nggak butuh kita. Allah nggak butuh apa-apa dari kita, tapi Allah kebaikannya sama kita udah banyak banget. Jadi ya Allah, ngapain kita maksa-maksa Allah? Apa yang Allah berikan itulah yang terbaik untuk kita. Kita bukan menyuruh Allah, bukan mendikte Allah. Ilustrasi yang ketiga supaya kita lebih ikhlas atau lebih ridha lagi menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ikhtiar kita tidak akan pernah bisa menembus dinding takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semua sudah digariskan oleh Allah. Terus ngapain kita berdoa? Ya karena Anda adalah hamba dan dia adalah Tuhan. Kembali kepada itu. Kami sering sekali mengambil contoh seperti ini. Tuhan itu bukan all shop. Tuhan itu bukan online shop. Ketika orang belanja di online shop, ketika dia belanja fotonya bagus gitu ya. Kirim duit, transfer duit. Pas nyampe ke rumah beda barang dengan fotonya. Lalu dia menganggap Tuhan seperti itu. Dia berdoa sama Allah. Ya Allah, saya mintanya seperti si Pevita Pierce misalnya. Kok kirimkan kok seperti yang enggak seperti Pevita Pierce, kok beda sama yang di foto sama yang aslinya gitu. Saya minta si A, kok kamu kirimkan ya Allah beda dengan yang saya minta. Enggak seperti doa saya minta kerja di bidang ini tapi ternyata kau kasih saya pekerjaan di bidang yang lain, enggak seperti harapan saya. Lalu kita kecewa sama Allah, kalau gitu saya enggak mau sholat lagi, kalau gitu saya enggak mau tahajud lagi, kalau gitu saya enggak mau sedekah lagi. Ini kan sama saja mendikte Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang berdoa itu terpaksa. Yang kami maksud terpaksa di sini adalah dia sebenarnya tidak butuh sama Allah. Cuma dia lagi punya utang, lalu dia libatkan Allah dalam hutangnya. Jadi dia sebenarnya bukan menginginkan Allah. Kalau orang abid, seorang hamba Allah yang benar-benar hamba Allah, dia cari Allahnya dulu baru keinginannya. Ada juga orang keinginannya dulu baru Allah. Contohnya bagaimana? Dia kredit dulu rumahnya, kredit dulu mobil, baru dia minta sama Allah. Ya Allah, tolong lunaskan kredit saya. Jadi karena ada kreditnya baru dia ingat Allah. Karena dia mau menginginkan satu perempuan, baru dia ingat Allah. Jadi dia melibatkan Allah saat ada butuhnya gitu. Bukan mencari Allah supaya mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah ini perbedaannya, kadang-kadang kita suka melewatkan ya, maksudnya Kebalik, gini. ya. Lupa segala sesuatu yang punya segalanya itu siapa Allah. gitu loh. Harusnya kita minta dan libatkan di Betul. setiap dalam kehidupan kita ini, libatkan Allah. Jadi insya Allah, Allah tuh maha, oh ya dia udah biasa kok, udah kenal baik dengan kita dengan karena sering Iya, kita iya, minta iya, kan iya, gitu. Masya Ini Masya Allah. Allah. Luar biasa, nih buat jam yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Selanjutnya kita masih ada ensiklopedia yang kedua nih ya, yang akan dibawakan guru kita Ustadz Syam. Boleh sedikit kasih bocor Ustadz Syam tentang apa nih? Nabi Sulaiman itu terkenal dengan pasukannya. Oke. Dan pasukannya masih ada sampai sekarang. Hah? Masih ada sampai sekarang? Udah tua banget tuh. Udah beneran ini? Habis ini ya. Aduh ya Jadi Allah. penasaran. Ini jadi penasaran banget. Dan juga buat jam yang ada di rumah ya. Setelah ini kita sama-sama berdoa ya. Bagi yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan keluarganya dilanggengkan, dimurahkan rezekinya. Dan yang belum mendapatkan jodoh atau yang belum ketemu jodohnya, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya segera dan segera Amin, menikah. amin Langsung ya amin, Allah. kenceng banget. Ustaz Amin. Syam. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.